sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Imam Ghazali membagi ubat ini ada 3 macam. Ada ubat itu yang dipastikan manfaatnya. Ada ubat itu yang kemungkinan besar bermanfaat. Ada ubat yang kecil manfaatnya. Kalau kita berubat dengan ubat yang diyakini manfaatnya, itu kadang menghilangkan tawakal. Kalau kita berubat dengan obat yang kemungkinan besar ada manfaatnya, kadang menghilangkan tawakal. Tapi kalau kita berubat dengan pengobatan yang sangat kecil kemungkinannya, itu mengeluarkan kita daripada golongan orang-orang yang tawakal. Contohnya, umpamanya kita kepala panas, kepala kita panas. Lalu kita ambil ambil kain, calap ke banyu, kumpres warnanya anak ke kepala. Nah ini yakin, ini pasti mendinginkan banyu. Kalau kita panas kepala, kita ambil sapu tangan calap ke dalam banyu, andak ke kepala, itu kadang menghilangkan tawakal. Ini usaha yang beradab, usaha yang masih dalam sesuai ajaran agama. Yang kedua, kita berobat menggunakan saran-saran dokter. Obat-obat yang diberikan oleh dokter, sakit kepala ini obatnya minum, sakit gigi ini obatnya minum, sakit parut ini obatnya minum. Nah ini pun adalah kadang menghilangkan dengan tawakal kita. Asalkan hati tetap nang menyembuhkan itu adalah Allah, ini adalah sebab. Yang ketiga, ini satu pengobatan yang jauh hubungannya, yang kecil kemungkinannya. Nah ini mengeluarkan daripada tawakal. Oleh Rasulullah disebutkan di situ adalah al-kai. Al-kai itu apa? Basiar. Basiar. Lain basungo. Kalau basungo itu kadang menggugurkan tawakal, karena basungo itu adalah kemungkinan besar ada manfaatnya. Sungo, Rasulullah pun pernah basungo. Nah lain halnya basiar. Kalau orang basiar itu sudah mengeluarkan dia daripada golongan orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Karena kemungkinan siar itu jauh dengan kesembuhan, dengan manfaat. Rasulullah ada pernah bersiar, menurut riwayat demikian. Salah seorang sahabat Rasulullah ada yang bernama Imran bin Husain. Imran bin Husain ini berkata, setiap hari, ujar Imran bin Husain, aku melihat malaikat-malaikat di sekitarku dan selalu memberi salam kepadaku. Ini keistimewaan Imran bin Husain, sahabat Rasulullah. Jadi melihat Rakib, melihat Atid, melihat dan memberi salam kepada Sidin setiap hari. Imbah itu jisin begitu aku garing, anak-anakku memaksa supaya aku besiar. Nah, memaksa. Kok karasi tetap anak-anakku memaksa. Akhirnya aku besiar. Nah, begitu aku besiar, malaikat kada kelihatan lagi oleh mataku dan kada lagi memberi salam kepadaku. Artinya apa? Ini sudah di luar daripada orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya aku tobat kepada Allah, menangis, menyesal kepada Allah, hanya dikembalikan Allah melihat pulang kepada malaikat dan memberi salam kembali kepadaku. Nah, ini 3 macam pengobatan tadi. Pengobatan yang diyakini manfaatnya, ayo kita gawe kada Bapak. Pengobatan yang kemungkinan besar ada manfaatnya, ada Bapak. Nah, pengobatan yang sangat jauh dengan penyakit-penyakit hubungannya, nah itu mengeluarkan daripada tawakal. Sama halnya dalam kitab Ihya disebutkan, kalau kita hendak meninggalkan rumah, kita kunci rumah kita, ini kadang menggugurkan tawakal kita. Ada Bapak? Tapi kalau rumah kita kunci,
kita bapasan kepada kiri kanan, tolong jaga akan rumahku, ini mengeluarkan daripada tawakal. Rumah sudah dikunci, sebelah rumah pulang dihabari, aku nak musafir, jaga akan rumahku, lihat akan rumahku, kiri kanan dipadahi. Nah, ini sudah menggugurkan daripada tawakal. Kalau rumah kada dikunci, kiri kanan dipasani, kada apa-apa, kada menggugurkan daripada tawakal. Kunci, ujar Imam Ghazali, kalau kita mengunci rumah kita tak sebutin kunci, kada menggugurkan daripada tawakal. Kalau 2 kunci sudah kada tawakal lagi. Tawakal ilal kunci ngarannya, ada ilallah lagi. Apalagi 3 kepiting berinting. Itu dalam Ihya Ulumuddin disebutkan demikian. Sebutin kunci masih selamat, masih kita dalam tawakal kepada Allah. Kalau bergambir 2, nah sudah. Ibarat sepeda motor atau mana kunci bahu, ban pulang berantai. Nah, yang itu hendak ban aja rantai peraya kunci bahu, supaya jangan keluar daripada tawakal. Tawakal adalah sebuah maqam yang mulia yang hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang telah benar-benar zuhud terhadap dunia, meyakini keesaan Allah dan kekuasaan Allah, serta mengetahui keluasan ilmu, kasih sayang dan rahmatnya. Tawakal diandak oleh Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar dalam tangga ke-9 daripada 10 tangga yang dilalui oleh orang yang hendak mengenal Allah. Tangga 9. Itu bisa lagi sebutin lagi. Kan tobat, wara, zuhud, sabar, fakir, syukur, khauf, raja, tawakal. 10 ridha. Nah, di tawakal ini andaknya di nomor 9 kalau menurut tarikahnya Habib Abdullah bin Abdullah Al-Idrus Al-Akbar. Jadi orang kada zuhud kada kawa tawakal, orang kada wara kada kawa tawakal, orang kada tobat kada kawa tawakal, orang yang kada takut lawan Allah kada ada harapan kawa tawakal, orang yang kada mengharapkan Allah kada akan bisa tawakal, orang yang kada sabar kada akan kawa tawakal. Karena kedudukannya tinggi tawakal ini. Makanya orang-orang yang tawakal kepada Allah ini apa janji Allah? Masuk surga bighairi hisab. Masuk surga bighairi hisab. Itu orang yang tawakal kepada Allah. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata kepada Ahmad bin Abil Hawari rahimahumallah, dalam setiap makam aku telah memperoleh bagian. Tobat kisin sudah kulalui, zuhud kulalui, wara sudah kulalui, fakir sudah, sabar sudah, kecuali makam tawakal. Kecuali makam tawakal yang belum. Bahkan baunya pun tidak tercium olehku. Padahal Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu anhu adalah seseorang yang telah benar-benar meniti setiap makam dalam agama. Nang beliau maksud ini adalah sidin belum mencium makam tawakal, tawakal yang tinggi maksudnya, bukan tawakal standar kada. Nang tawakal ada nang standar, nang wajib lain, tawakal ada nang tinggi. Maksud sidin ini sidin belum mencium tawakal yang tinggi itu. Wahaib Ibn Al-Wardi rahimahullah ta'ala berkata, andai kata langit terbuat dari tembaga dan bumi dari timah, kemudian aku mencemaskan rezekiku, maka ku anggap diriku telah musyrik. Artinya bumi kada kau ditanamin apa-apa, langit kada akan menghujankan banyu. Andai kata demikian, aku ragu-ragu dengan rezekiku, aku cemas dengan masa depan duniaku, aku sudah membilang diriku ini orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rezeki ini pada intinya adalah
Jangan sampai ragu-ragu kita kada dapat rezeki, jangan sampai ragu-ragu demikian. Nang kita yakinkan apa? Nang kita mesti meyakinkan bahwasanya sesuatu nang memang jatahku pasti sampai kepadaku dan akan Allah ulahkan sebabnya. Sesuatu nang bukan jatahku kada akan sampai kepadaku walaupun aku sekuat tenaga maulah sebabnya. Babanya rezeki kita nih andaknya di Jakarta, tapi itu ampun kita. Allah menetapkan itu ampun kita. Allah sendiri kita mengulahkan sebabnya sehingga rezeki itu bisa sampai kepada kita. Ini sesuatu yang memang dijatahkan Allah kepada kita sebelum kita mati mesti kita dapat, dan Allah bisa mengulahkan sebabnya yang di luar daripada kemampuan kita, di luar daripada kemampuan kita. Itu intinya daripada masalah rezeki ini. Hasanul Basri rahimahullah berkata, aku berharap seluruh penduduk Basrah ini menjadi tanggunganku dan setiap biji gandum berharga 1 dinar. Artinya apa? Ujar Hasanul Basri mengatakan, aku suka andai kata penduduk Basrah ini semua tanggunganku dan gandum harganya sabiji 3 dinar. Artinya apa? Aku kada khawatir, aku kada cemas. Kada kayak kita sedikit naik barang khawatir sudah, cemas sudah kita. Apalagi baras sabiji 1 dirham, sabiji 1000 baras umpamanya, makinnya khawatir kita. Nah, itu kadar daripada tawakalnya Imam Hasanul Basri. Kita paling gayar menanggung orang. Misalnya kita misal mati, anak yatim ada berlima, paling cemas kita kayak apa? Karena berlima itu memberi makaninya, kayak apa hidupnya, kayak apa sekolahnya. Ujar Hasan Basri, aku justru mengharapkan orang Basrah ini semuaan aku menanggungnya. Dan aku pun mengharapkan bahwa harga 1 biji gandum itu 3 dinar. Nah, menunjukkan kekuatan daripada tawakalnya Imam Al-Hasanul Basri. Kada cemas kayak apa yang naik harga larangnya, kada akan cemas menghadapi kehidupan. Kita kada bertawakal ini selalu khawatir, selalu cemas. Ketahuilah tawakal adalah sebuah makam, kedudukan artinya, pangkat ia juga, yang telah dikenal oleh ahlinya. Tetapi tingkat tawakal setiap orang berbeda sesuai keimanan, kekuatan iman, yakin dan hatinya. Tawakal jelas sudah kada sama. Pangkat kedudukan seseorang dalam tawakal kada sama. Tergantung imannya. Seperti kita sebutkan pada minggu dahulu bahwa kedudukan tawakal ini hanya ada 3. Yang pertama pray. Yang pertama mana orang yang meyakini la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini itu aja bisa. Etikatnya pun hanya kayak itu aja. Nah, ini kada akan dapat tawakal. Yang kedua, la ilaha illallah, dia meyakini tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Yang lain pada Allah kada bisa berbuat. Yang berbuat hanya Allah. Nah, ini dapat tawakal. Yang nomor 1. Tawakal nomor 1 ini macam apa? Tawakal nomor 1 ini adalah orang yang menganggap Allah itu sebagai wakilnya. Coba kita umpamanya kita berisi toko, kita di toko itu ada bisi wakil. Wakil itu kita kenal, wakil itu kita ketahui, wakil yang di toko nih orangnya pintar pada kita, orangnya bijaksana pada kita, orangnya lebih jujur daripada kita, orangnya lebih taat daripada kita, orangnya lebih hati-hati daripada kita, orangnya sangat sayang hormat kepada kita. Nah, kalau kita tinggalkan toko dengan wakil seperti ini, tentu hati kita kada ada gelisah.
Kan tidak gelisah hati kita. Kenapa? Karena kita meyakini wakil yang ditunggu ini bisa pada aku. Nah, inilah tingkat tawakal yang pertama, orang menganggap Allah itu seperti wakil. Ini mau aja ke toko, mau aja yang pertama ini masih berusaha mau. Nah, ini iman yang macam ini didapat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang kedua apa? Tauhid yang ketiga, la ilaha illallah, la hayya illallah, tidak ada yang hidup melainkan Allah. Nah, tidak ada yang hidup melainkan Allah. Yang lainnya mati semua. Nah, hidup hanya Allah. Nah, ini menumbuhkan tawakal yang nomor 2. Tinggi nih. Tawakal yang nomor 2 ini apa? Tawakal orang yang menganggap Allah itu seperti kekanakan halus dengan ibunya. Kekanakan halus itu cuma kenal ibunya. Anak kenapa? Kayaknya pasti emak. Itu emak, anak ini emak, anak itu emak. Takutan apakah emak? Nah, kayak itu juga orang yang tawakal nomor 2 ini, apapun inya nang dimaksudnya, nang dipintanya hanya kepada Allah. Inya kenalnya cuma hanya kepada Allah. Nah, ini. Nah, orang nang macam ini, Imam Ghazali biasanya kadang mau lagi berusaha. Kenapa? Karena lapar, minta lawan Allah. Hendak ini minta lawan Allah. Hendak ini minta lawan Allah. Apapun dekat hendaknya selalu berdoa aja kepada Allah. Nah, ini tingkatan yang nomor 2 tawakalnya. Yang nomor 3 tawakal ini tauhidnya nomor 4, la ilaha illallah, la mawjud illallah. Nah, tidak ada yang mawjud, hanya Allah. Ini melahirkan tawakal yang nomor 3, tawakal yang paling tinggi. Ini tawakal yang paling tinggi ini adalah tawakal seperti mayit di hadapan tukang mandi. Mayit itu dimandii, ada yang beruntak, dibalik-baliknya oleh tukang mandi, digusukinya, diapainya. Mayit selalu gana, selalu patuh kepada tukang mandi. Adalah gerakan lagi mayit itu ada lagi. Nah, inilah artinya orang yang sudah tawakal nomor 3 itu kepada Allah semata-mata hanya taslim. Ini kada mau lagi berubat, kada mau lagi berdoa, macamnya hanya pasrah kepada Allah dalam hal urusan duniawi tentunya. Jadi, tingkat tawakal setiap orang berbeda sesuai keimanan, kekuatan iman, yakin dan hatinya. Renungkan wahyu Allah berikut, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, wa rabbis sama wal ard innahu lahaqqun mislama annakum tantiqun. Dan di langit terdapat rizkimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan. Jadi Allah artinya sudah mengatur rezeki kita ini di langit, di atas, maksudnya sudah diatur, dijatah, dibagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat di atas Allah telah menjelaskan bahwa sebab-sebab untuk memperoleh rezeki berada di langit. Meskipun rezeki itu munculnya di bumi, tapi sebabnya ditentukan dari langit. Kita dapat ini sebabnya melalui ini, dapat itu sebabnya. Nah, penentuan sebab-sebabnya sudah ditentukan di atas sana. Siapakah yang mampu mengetahui rahasia-rahasia langit? Sebab-sebab untuk memperoleh rezeki yang tidak tampak jauh lebih banyak daripada sebab yang tampak. Dan jalan untuk mencapainya tidak terhitung serta tidak diketahui. Allah mewahyukan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib
wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak diduganya. Jadi kalau kita takwa kepada Allah, itu merupakan sebab untuk datang rezeki. Abul Abbas Al-Murusi mengatakan, paguruan daripada pengarang hikam, Ghasyuddin, manusia ada mencari rezeki itu dengan sebab dagang, ada sebab usaha datang rezeki. Kalau kami gak ada, sebab kami cuma takwa. Karena Allah menyatakan dalam Quran, siapa yang takwa dia beri rezeki daripada jalan yang tidak dikira-kira. Orang nang berdagang, Allah kadang menjamin dapat rezeki. Adalah siapa nang berdagang, Allah berikan rezeki nang kada dikira-kira, kada ada. Siapa jadi pegawai, Allah berikan rezeki dari jalan nang kada dikira-kira, kada ada. Siapa nang jadi buruh, petani, Allah berikan rezeki daripada jalan nang kada dikira-kira, kada ada. Nang ada cuma Allah mengatakan siapa takwa kepada Allah, Allah datangkan rezeki daripada jalan nang kada dikira-kira. Jadi takwa ini merupakan sebab untuk mendatangkan rezeki. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu itu. Ada ketentuannya, sudah ada batasan-batasannya.